Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu profit dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini IHSG sempat menguat ya sampai ke level harga 7.377. Tapi di sesi penutupan ya terlihat sekali ada penurunan yang cukup signifikan sehingga ISG close di harga 7.305. Lumayan ya penurunannya, berarti ada yang buang cukup besar hari ini waktu penutupan. Tapi nggak apa-apa, mungkin hari ini juga saya nggak akan buat video banyak-banyak karena memang masih ada pekerjaan yang belum bisa saya tinggalkan. Jadi hari ini saya akan merekomendasikan beberapa saham yang masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk besok ataupun minggu depan jika teman-teman mau ambil posisi di saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, mungkin sebagian sudah ada yang punya, mungkin ya, tapi buat teman-teman yang belum punya, boleh diperhatikan saham ini. Mengingat saham ini masih belum bergerak cukup tinggi ya, atau masih di bawah. Mungkin kita langsung aja. Yang pertama adalah BBTN. Ya, BBTN hari ini menguat ya 4,56%, berhasil menembus resisten 1595. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan BBTN, kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, boleh sekiranya misalkan BBTN kuat untuk naik besok, perhatikan aja kalau ternyata dia berhasil breakout 1625. Ya, tapi kalau ternyata kenyataannya besok ternyata koreksi, lihat apakah dia akan menembus support kali ini di 1595-nya. Kalau dia kuat di atas 1595 ya, atau terjadi penguatan lagi di penutupan, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di harga selama masih di atas 1595. Tapi kalau kenyataannya ternyata breakout ya dan menguat di atas 1625, teman-teman bisa ambil posisi untuk target terdekatnya yaitu di 1685 atau bahkan bisa ke 1700. Jadi ini dipantau aja pergerakannya untuk BBTN karena memang hari ini juga sudah mulai bergerak. Selanjutnya adalah ASLC. Ya, ASLC hari ini menguat kembali ya 2,25%. Masih keadaan masih turun, tapi sudah satu minggu ini terlihat sudah mulai sideways. Nah, ini juga boleh dipantau kalau teman-teman yang belum masuk hari ini ya. Mungkin kalau sebagian sudah ada yang masuk mungkin ya, beli di bawah buy on support, misalkan beli di harga 176 atau 177. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya, boleh dipantau kalau misalkan saham ini mulai bergerak di atas harga 184. Tapi kalau misalkan tidak atau masih bertahan di atas support 176, boleh-boleh aja silakan masuk. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 176, sebaiknya teman-teman exit dulu dari saham ini. Nah, untuk target terdekat yaitu di 198. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke 216. Tapi untuk ambil posisi sebaiknya jangan buru-buru, pantau dulu agar teman-teman bisa mendapatkan harga terbaik dari saham ini. Selanjutnya adalah saham HDIT. Nah, untuk HDIT memang sudah terpantau naik cukup tinggi ya, tapi ini sudah satu minggu ini terlihat sudah mulai ada tanda-tanda kembali menguat. Ini boleh diperhatikan juga kalau misalkan ternyata besok di hari Jumat dia lanjut. Kalau dia berhasil bertahan di atas harga 128, nah kemungkinan besar dia akan lebih kuat lagi kalau misalkan berhasil menembus 133. Tapi saran saya kalau misalkan teman-teman bisa dapat harga di atas 128 ya, dekat-dekat 129 atau 130, ini akan lebih bagus. Mudah-mudahan targetnya bisa menembus 133 atau bahkan bisa ke 114. Jadi ini juga boleh diperhatikan. Tapi kalau kenyataannya ternyata dia besok terkoreksi lagi, pastikan aja dia tidak tembus 116-nya atau masih bertahan di atas 116. Seperti itu. Oke, ini juga masih boleh dipantau ya, mengingat ini lagi rame-ramenya saham ini, jadi mungkin masih bisa memberikan profit ke teman-teman semua.
Selanjutnya adalah BEVIX. Nah, ini BEVIX sudah terpantau sideways cukup panjang ya. Ini dari bulan Agustus ya, dari awal Agustus sudah mulai terpantau sideways. Sebelumnya sih mungkin sudah panjang, tapi kali ini sudah mulai terlihat ada gerakan-gerakan volume yang lumayan menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau untuk BEVIX perhatikan kalau misalkan teman-teman mau masuk, lihat aja selama misalkan teman-teman mau ambil posisi selama dia belum bergerak, itu juga boleh. Tapi kalau kenyataannya dia bergerak dan berhasil breakout 143, kemungkinan dia akan mencapai ke harga 147 ya. Untuk stop loss ya, teman-teman bisa jaga di bawah harga 134. Tapi kalau misalkan merasa terlalu tinggi, teman-teman juga bisa pakai stop loss di harga sorry stop lossnya bisa pakai di harga 136 juga tidak apa-apa ya. Nah, misalkan ternyata besok dia turun lagi ya, kita lihat aja selama masih bertahan di atas 136, teman-teman mungkin bisa ambil posisi ya. Tapi kalau ternyata besok dia naik cukup kuat, apalagi menembus high hari ini yaitu di harga 140, mudah-mudahan bisa ke 143 atau bahkan bisa menembus 143 dan close di atas ini akan lebih bagus. Targetnya yaitu 147 dulu, kemudian di 154. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu BBKP. Ya, BBKP hari ini naik ya 6,82% ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mantau saham ini waktu dia breakout 180 ini langsung lari kencang, ternyata dia juga berhasil breakout 186. Nah, untuk 193-nya hanya disentuh saja ya hari ini, tapi dia terus turun lagi dan close di harga 188. Nah, kalau masih ada kemungkinan lanjut, tapi ada kemungkinan juga dia akan diam dulu, atau bahkan masih ada kemungkinan dia koreksi. Jadi kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di sekitaran harga 186 atau 184 ya, atau sebaiknya di atas 184, ini masih teman-teman masih boleh ambil posisi. Dengan harapan dia kembali naik lagi. Tapi kalau ternyata dia turun lagi ya, atau bahkan bisa menembus 174, sebaiknya selesaikan, teman-teman bisa keluar dulu. Untuk target masih ke 193-nya karena belum berhasil ditembus, dan next targetnya yaitu di 208 kalau dia berhasil menguat lagi. Selanjutnya adalah BRIS. Ya, BRIS hari ini juga menguat 4,44%, close di atas harga resisten 1525 dan close di harga 1530. Nah, ini juga boleh dipantau nih kalau misalkan teman-teman suka ya atau tertarik dengan saham BRIS ini. Perhatikan aja kalau misalkan besok selama masih bertahan di atas 125 atau di atas 120, ini masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut naik ya, menguat, lihat kalau misalkan dia kuat di atas harga 1550. Kalau dia berhasil kuat atau bertahan di atas 1550, teman-teman bisa ambil posisi ya. Dan target terdekatnya yaitu mungkin bisa ke 1645. Kalau tembus mudah-mudahan juga bisa ke harga 1675. Jadi dipantau aja untuk saham BRIS ini. Next adalah Dinar. Ya, Dinar hari ini juga menguat 6,08%, berhasil menembus resisten 190 tapi belum berhasil menembus resisten 195. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih lanjut ya. Kalau lanjut berarti dia akan lebih kuat lagi kalau berada di atas 195. Tapi kalau kenyataannya dia koreksi, pastikan aja dia nggak turun di bawah 190. Nah, kalau misalkan dia masih bertahan di atas 190, teman-teman boleh spek buy dulu. Mungkin sebagian, kalau misalkan kuat sampai dengan penutupan ya boleh tambah lagi. Tapi kalau kenyataannya dia langsung lanjut dan menembus 195, silakan aja kalau mau ambil posisi, targetnya di 202. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke 216 untuk saat ini. Selanjutnya adalah saham TB. Ya, TB hari ini menguat 1,24%. Nah, ini TB juga boleh dipantau pergerakannya kalau misalkan ternyata TB besok menguat di atas harga 820
Ya, target terdekatnya di 860, kalau bisa lanjut mudah-mudahan bisa ke 880. Untuk stop loss teman-teman bisa taruh di bawah harga 795. Selanjutnya adalah Toba. Ya, Toba juga hari ini menguat kembali ya, terbatas 1,78. Ya, ini juga boleh dipantau kalau misalkan ternyata besok kembali menguat ya, target terdekat di 910 dulu. Kalau misalkan ternyata kuat dan bisa tembus di atasnya dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus, mudah-mudahan bisa ke harga 1035 lagi. Jadi ini dipantau aja, mengingat hari ini juga volumenya kembali menguat ya, hari ini volumenya naik lagi. Selanjutnya adalah SMMT. Ya, SMT juga hari ini menguat lagi 3,73%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan SMMT besok ya di Jumat besok dia berhasil menguat di atas harga 845. Nah, kalau bisa kuat di atas 845, target terdekat yaitu di 900. Kalau tembus bisa ke 965, mudah-mudahan juga bisa ke harga 1015. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya di hari Jumat besok. Selanjutnya adalah SCMA. Nah, untuk SCMA ini juga menarik ya. Hari ini menguat 1,82%. Nah, kalau misalkan besok dia menguat lagi dan bisa bertahan di atas 226, ini boleh dipantau lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik bisa ambil posisi kalau kembali menguat di atas 226. Tapi kalau ternyata dia koreksi, pastikan aja dia nggak turun lagi di bawah 220. Target masih ke 234, mudah-mudahan bisa ke harga 252. Selanjutnya adalah DMMX. Nah, untuk DMMX hari ini menguat juga 2,92%. Nah, ini juga boleh dipantau pergerakannya, mengingat sudah lama dia turun downtrend ya. Mudah-mudahan ini langkah pertama untuk dia mulai bisa menguat lagi. Kita lihat aja. Selama dia masih berada di antara harga 1370 dengan 1425, teman-teman boleh ambil posisi. Tapi kalau nyatanya dia langsung lanjut menguat di atas 1425, silakan ambil posisi. Boleh di atas 1425 dan target terdekat yaitu di 1510, atau kalau lanjut mungkin bisa ke 1580 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah COPX. Nah, untuk COPX juga hari ini menarik ya. Dia menguat 6,84% ya. Nah, dia menguat 6,84%, close di harga 406. Nah, ini kalau misalkan kenyataannya besok dia lanjut dan tembus 414, mudah-mudahan bisa ke harga 486 lagi. Tapi kalau nyatanya dia koreksi ya, atau masih bertahan di dekat harga di antara 394 dan 414, mungkin teman-teman kalau mau ambil posisi boleh agar mendapatkan harga yang terbaik mungkin di atas harga 394. Tapi kalau ternyata pagi-pagi dia sudah mulai lari ya, perhatikan aja kalau dia bisa bertahan di atas 414 ya, silakan masuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih bisa dapat harga di bawah atau di atas harga tertinggi hari ini 406 ya, atau harga close hari ini, itu akan lebih bagus. Oke, untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 364 untuk saat ini. Selanjutnya adalah PBRX. Nah, PBRX ini sahamnya ini cukup liar ya. Jadi mesti hati-hati juga kalau teman-teman masuk saham ini. Bisa diperhatikan saham ini banyak rambut-rambutnya. Jadi ada kemungkinan dia dibawa turun dulu, lalu dibawa naik. Kadang-kadang dibawa naik dulu, terus dibawa turun. Nah, ini juga mesti hati-hati. Hari ini tapi dia close bagus sekali di atas resistance 134 ya. Close di harga 135, 1 tick. Nah, kalau dia lanjut, next targetnya itu mudah-mudahan bisa ke 149. Tapi kalau misalkan nyatanya dia mau sideways dulu atau mau istirahat dulu ya, pastikan aja dia tidak tembus harga 134-nya untuk saat ini. Tapi kalau ternyata dia lanjut, teman-teman silahkan ambil posisi ya, mudah-mudahan mencapai targetnya di 149 ya. Selanjutnya adalah
CMRY. Nah, untuk CMRY ini kalau misalkan nyatanya besok juga lanjut ya, pastikan aja dia bisa menembus 4410. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi dulu, kalau selama dia bertahan di atas harga 1290, mungkin teman-teman bisa ambil posisi dulu ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan nggak ketinggalan dia sideways dulu ya di hari Jumat, atau dia turun dulu beberapa waktu. Nah, lalu dilanjut naik lagi. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk CMRY. Targetnya ya ke 4410 dulu, lalu ke 4500. Untuk stop loss teman-teman harus jangan lupa yaitu di bawah 4170. Dan saham yang terakhir adalah Ali. Ya, Ali hari ini menguat terbatas 0,27%. Ini juga boleh diperhatikan selama Ali masih bertahan di atas harga 9.150. Nah, kalau ternyata dia besok menguat lagi, teman-teman boleh silakan ambil posisi, apalagi kalau sudah kuat di atas harga 9.275. Target masih di 9.525 untuk saat ini. Mudah-mudahan juga bisa ke harga 960 atau bahkan bisa menembusnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video rekomendasi. Mungkin besok atau besok kalau misalnya masih ada kesempatan, ada saham-saham yang menarik lagi untuk diperhatikan, mungkin akan saya buatkan video yang lagi buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.